Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita belajar tanda rafa. Tanda rafa ada berapa? Tanda rafa ada berapa? 4. Apa aja? Dhammah, waw, alif, nun. Tanda rafa ada 4. Waw, dhammah, waw, alif, nun. Dhammah itu namanya tanda asli. Dhammah tanda asli. Kalau waw, alif, dan nun tanda pengganti. Artinya satu kalimat kita tahu dia marfu atau enggak, kita lihat di ujung kalimatnya. Oh, ada dhammah atau enggak ada dhammah, ada waw atau ada alif atau nun. Itu tandanya rafa. Kemarin kalimat-kalimat yang dirafa dengan dhammah ada 4. Apa aja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari. Oke. Sekarang kembali ke waw. Ya, kalimat-kalimat yang dirafa dengan waw. Nah, kalimat-kalimat ini penting banget nih. Kalimat-kalimat yang dirafa dengan waw ada 2 doang. Tulis kalimat-kalimat yang dirafa dengan waw ada 2. 1, jamak muzakkar, muzakkar salim. Nah, jamak muzakkar salim. Dimanapun ketemu jamak muzakkar salim, tanda rafanya waw nanti. Maksudnya begini, isim marfu kan ada 7. Dada, khobar, fa'il, naib fa'il kan? Isim kana, khobar inna dan seterusnya. Bila yang menjadi mubtada nanti jamak mudzakkar, dia tanda rafanya waw. Contoh misalkan gini. Ja'a muslimun. Ja'a aja. Ja'a muslimun. Ja'a datanglah orang-orang muslim, laki-laki. Ja'a fi'il madhi dibina fathah. Muslimun muslimun fa'il tanda rafa wow. Kenapa dirafa dengan waw? Karena jamak muzakkar yang salim. Waw ini ganti dari dhammah. Kan asalnya rafa dhammah. Kemudian muslimun fa'il marfu dan rafa waw ganti dari dhammah, gitu sebutnya. Ganti dari dhammah karena dia jamak muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim satu kalimat yang menunjukkan kepada arti lebih dari 2 dengan ada tambahan waw dan nun di akhirnya. Atau ya dan nun nanti. Muslimina kan? Sama gampang. Jadi ini ada banyak syaratnya sih, nggak apa-apa. Contoh lagi misalkan Ja'a Muhammadun. Muhammaduna sama. Datanglah Muhammad, banyak Muhammad. Muhammadun ja'a fi'il madhi dibina atas fathah, Muhammadun fa'il marfu dan rafa wow ganti dari dhammah karena jamak muzakkar salim. Gitu i'rabnya nanti. Jadi nun ini apa? Ini yang akhirnya waw bukan nun. Muhammaduna kan ada nun nih. Muslimuna. Harus ditanyakan. Muhammadun fa'il marfu dan rafa waw. Kenapa bukan nun? Kenapa waw? Oh, nun ini enggak dihitung. Karena nun ini tanwin dari isim mufrad. Asalnya begini. Muhammadun. Asalnya Muhammadun. Kan ada bunyi Muhammadun. Begitu jadi jamak Muhammaduna. Jadi tanwin ini jadi nun nanti. Jadi enggak dihitung, yang dianggap akhirnya waw. Muslimun. Ada monnya, bunyi nunnya, muslimun, ya kan? Muslimun, muslimani, muslimuna. Jadi karena enggak ada tanwin ditaruh nun. Oke? Nun yang ada pada jamak muzakkar, nun ganti dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Nun yang ada pada isim mufrad. Nun yang ada pada jamak muzakkar asalnya tanwin pada isim mufrad. Oke? Kalimat-kalimat yang dirafa dengan waw ada 2. Pertama jamak muzakkar salim. Yang kedua asmaul khamsah. Yang kedua asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Apa ada asmaul khamsah? Isim yang 5. Isim yang 5 tinggal kita hafal ada 5. Abuka, akhuka, hamuka,
Fuka. Zumalil. Zumalil. Nah ini yang penting banget ini. Jadi isim yang 5, kenapa disebut isim yang 5? Karena ada 5 isim. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau udah naik kelas tambah satu lagi isim yang 6 nanti. Kalau ngaji alfiyah ada satu lagi isim yang 6 hanu. Tapi nggak apa-apa ini aja. Kemudian, jadi isim yang 5 ini tanda rafa'nya dia wow, ada syaratnya. Tulis. Isim yang 5 baru dirafa' dengan waw, nanti dinasab dengan alif, dijar dengan ya, dengan beberapa syarat. Penting nih syaratnya. Tulis ya. Isim yang 5 baru dirafa' dengan waw dengan beberapa syarat. Ini kita hapus aja dulu ya. Saya tulis lagi. Penting soalnya ini. Ntar bingung ketemu isim yang 5 kok nggak ada wawnya. Isim yang 5 baru diirab, dirafa' dengan waw dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama. Nggak usah pakai judul dah. Lama. Yang pertama syaratnya mufrad. Mufradah. Artinya begini. Isim yang 5 baru dirafa' dengan waw, lafadznya harus mufrad. Enggak boleh lafadz tasniyah. Contoh lafadz mufrad kayak abu ini. Abu mufrad. Abu, contoh misalkan. Hadara abuka ya. Hadara abuka. Nah ini, abu. Hadara abuka, telah hadirlah bapakmu. Hadara abuka, telah hadirlah bapak. Hadara fi'il madhi. Dibina di atas fathah. Abu fa'il hadara, fa'il marfu, tanda rafa'. Tanda rafa' waw. Kenapa tanda rafa' waw? Karena asmaul khamsah. Di sini tanda rafa' waw. Kenapa? Karena syaratnya cukup. Yang pertama harus mufrad. Karena lafaz abu di sini mufrad. Seorang bapak. Hadara abuka, hadirlah seorang bapakmu. Bila, ini bila, penting banget. Syarat yang pertama, isim yang 5 di'irab dengan waw, dirafa' dengan waw harus mufrad. Kalau dia bukan mufrad, tasniyah atau jamak. Kalau dia tasniyah, i'rabnya seperti isim tasniyah. Dirafa' dengan alif. Kalau dia jamak, i'rabnya seperti i'rab jamak. Jamak taksir misalkan. Jadi tanda rafa'nya apa? Contoh begini. Contoh. Nih. Al-aba'u. Al-aba'u. Abun. Abani aba. Al-aba'u yurabbawna. Yurabbawna abna'ahum. Abna'ahum. Bapak-bapak itu mereka mendidik anak-anak mereka. Al-aba'u. Bapak-bapak itu mereka mendidik akan anak-anak mereka. Ini aba'u jamak taksir. Aba'u mubtada marfu, tanda rafa' dhammah langsung. Bukan tanda rafa' waw, walaupun dia isim yang 5. Kenapa? Karena dia jamak bukan mufrad. Paham enggak? Isim yang 5 baru dirafa' dengan waw, syarat pertama dia harus mufrad. Ya. Kalau dia bukan mufrad, baik tasniyah ataupun jamak, tanda rafa'nya bukan waw lagi. Apa nanti? Contoh jamak begini, al-aba'u. Barulah bapak-bapak itu mereka mendidik akan anak-anak mereka. Al-aba'u mubtada marfu, tanda rafa' dhammah. Kenapa jamak taksir? Yurabbawna fi'il mudhari' marfu, tanda rafa' ada nun. Ya. Wow, nanti dhamir jamak fa'il. Nanti abna maf'ul udah. Contoh lagi. Contoh lagi misalkan tadi abun akhun, abuka akhuka. Contoh misalkan innamal mu'minuna ikhwatun. Al mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun. Bermula orang beriman itu bersaudara. Al mu'minun mubtada tanda rafa' wow karena jamak mudzakkar salim. Ikhwatun khobar marfu, tanda rafa' dhammah. Walaupun dia isim yang 5 karena jamak. Kan akhun nih saudara. Ini ikhwatun. Ikhwatun jamak dari
Akhun, wow-nya nggak ada. Paham? Simpulan dulu. Isem yang 5. Abuka, fuka, hamuka, fuka, dumalin. Baru dirafa dengan waw. Syaratnya yang pertama harus mufrad. Lafad mufrad. Oke? Ya. Syarat yang kedua. Tulis. Ini contohnya ditulis. Nggak paham kan? Contoh yang kedua. Dia 2. Mukabbarah. 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 Tahu nggak arti mukabbarah? Mukabbarah artinya lafaz asli. Isem yang 6, Isem yang 5 baru dirafa dengan waw. Ada beberapa syarat. Syarat pertama dia harus mufrad. Oke? Udah tadi. Syarat kedua, isem yang 5 tersebut harus mukabbarah. Arti mukabbarah masih lafaz asli, belum ada perubahan. Masih lafaz asli. Jadi isem nanti ada 2. Kak, isem ada lafaz asli, ada namanya lafaz bukan asli, musagharah. Jadi mukabbarah ini lafaz asli. Contoh, hadara abuka tadi. Hadirlah bapakmu. Hadara fi'il madhi. Bina di atas fathah. Tugasnya merafakkan fa'il. Abu fa'il. Fa'il marfu' dan rafa' wow karena ismaul khamsah. Mudhaf abu kaf isim dhamir. Dibina di atas fathah pada mahalnya mudhaf ilaih. Udah. Ini namanya lafaz asli. Kan abu. Kalau abu dirubah nanti jadi begini. Ubayyu. Abu bisa dirubah jadi Ubayyu. Ubayyu. Ubayyuka. Ubayyuka. Jadi kalau Abu bapak asli, kalau Ubayyu ini bapak kecil. Bapak kecil apa namanya bapak kecil? Paman. Ya. Jadi nanti bisa dirubah jadi ini ya. Ini Ubayyu. Ubayyuka. Hadara juga. Hadara telah hadirlah bapak kecilmu. Jadi karena ini Ubayyu bukan asli, jadi tanda rafa'nya tetap dhammah langsung. Hadara fi'il madhi. Ubayyu fa'il, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah Ubayyu langsung. Jadi harus lafaz Abu, baru tanda rafa'nya wow. Jadi Abu ini namanya mukabbarah, lafaz asli. Jadi bahasa Arab itu begini dia. Misalkan Bani. Bani kan anak. Bisa kita rubah. Bunai. Ya bunaya. Kan ada. Wahai anak kecilku. Nah itu bunaya. Itu namanya musanggar. Tasghir. Tapi nggak apa-apa itu. Nanti. Jarang ketemu. Oke? Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga mudhaf. Mudhaf. Ini penghapus nggak benar deh. Syarat yang ketiga. Mudhaf. Mudhaf. Jadi begini. Isem yang 5 baru dirafa dengan waw, dia harus menjadi mudhaf. Ada mudhaf ilaih sesudahnya. Kayak ini kan mudhaf nih. Hadara telah hadirlah bapakmu. Hadara fi'il madhi dibina di atas fathah. Abu fa'il, fa'il marfu' dan rafa' waw karena asmaul khamsah. Mudhaf Abu kaf isim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi Abu kan jadi mudhaf. Berarti syaratnya cukup jadi mudhaf. Kalau Abu nggak jadi mudhaf, tanda rafa'nya bukan waw. Contoh yang tidak jadi mudhaf. Hadza abun. Hadza abun. Ini seorang bapak. Hadza abun. Ini seorang. Hadza isim. Ini dibina. Dibina atas sukun pada mahrafa. Mubtada. Abun. Khobar tanda rafa' dhammah walaupun lafaznya abun tetap tanda rafa'nya dhammah bukan waw. Kenapa? Karena dia tidak menjadi mudhaf. Jadi abu, aku, hamu, fu dan du syarat baru dianggap isem yang 5 harus menjadi mudhaf. Ada mudhaf ilaih di depannya. Serius nanti? Duduk yang bagus kenapa?
4. Satu lagi syarat. Idhafatuha. Idhafatuha ila ghairi ya'i mutakallim. Isim yang 5 baru dirafa' dengan waw, ada 4 syarat aja, ada 4 aja. 4 aja. Pertama dia mufrad. Kedua dia mukabbarah, lafaz asli. Ketiga dia menjadi mudhaf. Oke. Keempat, mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Ini maksudnya. Idhafatuha. Lihat. Idhafatuha. Diidhafahkannya isim yang 5 tersebut ila ghairi kepada bukan ya mutakallim. Isim yang 5 menjadi mudhaf. Tapi mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Mudhaf ilaihnya boleh apa aja, yang penting selain ya mutakallim. Ya mutakallim ya bermakna aku. Aku. Jadi idhafahnya bukan ya mutakallim, kayak di sini nih, abuka. Ini kan bukan ya mutakallim. Ya kan? Jadi waw abu fa'il marfu dan rafa' waw. Karena dia di sini abu jadi mudhaf dan mudhafnya bukan ya mutakallim. Kalau mudhafnya ya mutakallim, tanda rafa'nya tetap dhammah, tapi takdir. Contoh. Hadza abi. Hadza abi. Ini bapakku. Hadza abi. Ini adalah bapakku. Ini abi kan isim yang 5 nih. Tapi mudhaf ilaihnya aku yang mutakallim. Jadi i'rabnya begini, hadza isim isyarah, dibina ada sukun. Pada ma'rafa mubtada. Abi khabar. Khabar marfu, tanda rafa tetap dhammah. Diniatkan. Tanda rafa dhammah yang ditakdirkan. Bang, kemarin. Tanda rafa dhammah ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena apa? Bukan sakal, karena yang mutakallim. Kalau sakal isim mangkus. Karena munasabah. Untuk sesuai, karena yang mutakallim sesuainya dengan kasrah. Oke? Jadi jangan bingung. Abi khobar marfu, tanda rafa dhammah, mana dhammah nggak kelihatan, ditakdirkan, diniatkan. Kenapa diniatkan? Karena untuk cocok dengan harkat munasabah. Karena yang mutakallim dia perlu kepada kasrah. Yang ditakdir karena odor, isim maksud. Ditakdir karena sabtal, isim mangkus. Kalau isim yang dimudhaf kepada yang mutakallim, takdirnya karena munasabah. Paham nggak sampai di sini? Kalau nggak paham harus banyak makan garam. Makan garam sehari 2 sendok, dicampur, enggak? Dengan air panas. Bukan, biar otak cerdas. Kesimpulan, tanda rafa ada 4. Ini cara hafalnya begini nih, harus diajarin cara hafal. Tanda rafa ada 4. Dhammah, waw, alif, nun. Tanda rafa ada 4. Dhammah, waw, alif, nun. Dhammah itu disebut tanda rafa yang asli. Pada asalnya kalimat itu tanda rafanya dhammah. Kalau nggak bisa dhammah diganti oleh waw, alif, dan nun. Jadi waw, alif, dan nun itu tanda pengganti. Oke? Maksud tanda rafa dhammah waw alif ini begini. Satu kalimat kita tahu dia rafa atau tidak dengan melihat akhirnya tadi. Kadang-kala ada dhammah, ada waw, ada alif, ada nun. Kemudian kalimat yang dirafa dengan dhammah ada 4. Apa aja? Isim, mufrad, jamak taksir, jamak mana yang salim, dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' polos yang tidak bersambung akhirnya dengan apapun. Jadi kemarin kalimat tanda rafa'nya dhammah. Dhammahnya ada kala dhahir kelihatan. Ada kala ditakdirkan. Ditakdirkan, diniatkan, ya kan? Kemudian dhammah yang ditakdirkan ada 3 alasannya. Kadang-kadang ditakdirkan karena odor, nggak bisa menerima harokat, seperti ja'al fata. Fata fa'il marfu dan rafa' dhammah ditakdirkan karena odor. Ada kala ditakdirkan karena sakal, berat. Seperti ja'al qadhi, ya kan? Datanglah qadhi berat. Ada yang ditakdirkan karena munasabah, yaitu isim-isim yang dimudhaf pada yang mutakallim. Yang kedua, tanda rafa' yang kedua waw. Kalimat-kalimat yang